Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Bidatul Jannah dengan NIM 443241078. Saya dari kelas KID 2. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan sistem kearsipan yang telah saya buat. Yang pertama, itu ada pendahuluan. Perencanaan sistem kearsipan ini untuk mengelola arsip individu, di mana sistem kearsipan arsip individu ini adalah aplikasi digital yang dirancang untuk membantu pengguna personal dalam mengelola dokumen pribadinya dengan aman, terstruktur, dan mudah diakses kapan saja. Kemudian, alasan saya mengapa saya memilih untuk merancang sistem kearsipan tersebut. Melihat kondisi saat ini, pengelolaan arsip pribadi ini masih banyak dilakukan secara manual, sehingga masih sering menimbulkan beberapa permasalahan seperti hilangnya dokumen penting, kesulitan untuk melakukan pencarian arsip, kemudian kerusakan fisik akibat tidak di tempat lingkungan yang sesuai. Nah, seluruh resiko tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan individu akan pentingnya menjaga dan mengelola arsip pribadi dengan baik. Maka dari itu, semakin berkembangnya teknologi digital, dibutuhkan sistem kearsipan yang mendukung penyimpanan dan pengelolaan arsip pribadi secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan arsip. Definisi sistem dari arsip individu ini adalah aplikasi berbasis website dan mobile yang berfungsi untuk menyimpan, mengatur, dan juga mengelola arsip pribadi. Nah, sistem ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk mengupload arsip, menyimpan arsip, mendigitalkan arsip, dan mengkategorikan arsip, juga lain sebagainya. Untuk fitur-fitur yang ada pada sistem kearsipan ini, yang pertama login aplikasi untuk menjaga keamanan, kemudian mengunggah arsip, entry data, mengedit, menyimpan arsip, melakukan pencarian arsip dengan pencarian cerdas, kemudian backup dan juga pemulihan data, pengaturan kategori arsip, pengaturan kadaluarsa dokumen, yaitu mengatur jadwal retensi arsip, kapan arsip ini harus dimusnahkan, kemudian apakah statusnya nanti akan dimusnahkan atau dipermanenkan. Kemudian scanner mengubah arsip fisik menjadi bentuk digital, menyimpannya dengan format file seperti PDF, PNG, JPEG, seperti itu. Selanjutnya itu use case. Untuk yang pertama itu ada identifikasi pengguna, identifikasi aktor, di mana saya menggunakan satu user yaitu pengguna individu. Nah, pengguna individu ini adalah pemilik arsip yang menggunakan sistem untuk mengelola arsip pribadinya. Nah, kenapa saya hanya menggunakan satu user, yaitu pengguna individu? Karena arsip individu ini sifatnya adalah milik pribadi, sensitif. Hak dan keamanan data lebih mudah diatur karena hanya ada satu user yang bertanggung jawab mengelola arsip tersebut. Pengelolaan arsip secara personal ini lebih sederhana, tidak memerlukan sistem manajemen multi-user, seperti tidak perlu untuk adanya admin. Mungkin itu opsional sesuai dengan eh, kebutuhan atau kemauan yang membuat sistem seperti itu. Kemudian tidak memerlukan sistem manajemen multi-user yang kompleks seperti arsip organisasi, perusahaan, seperti itu. Jadi, pengelolaan arsip individu ini lebih efisien dan mudah dengan satu user sebagai pengelola utama, karena arsip tersebut memang khusus milik dan tanggung jawab satu individu, yaitu pengguna individu tersebut. Kemudian untuk identifikasi fungsi, apa yang diharapkan oleh pengguna individu dari sistem. Yang pertama itu login dengan memasukkan email dan password untuk mengautentifikasi, menjaga keamanan, kemudian mengupload arsip, menambah, memperbarui, menghapus arsip ataupun metadata, bisa disebut dengan update arsip, kemudian menyimpan arsip, mencari arsip, mengelompokkan arsip, mengatur jadwal retensi arsip, memulihkan arsip, kemudian mendigitalkan arsip. Nah, keterhubungan, hubungan antara aktor.
pengguna individu dengan fungsi sistem use case. Yang pertama itu pengguna melakukan login. Nah, ketika pengguna melakukan login, memasukkan email dan juga password, sistem nanti akan melakukan proses autentikasi untuk memverifikasi apakah identitas pengguna itu benar berdasarkan berdasarkan database gitu. Kemudian yang kedua itu mengupload atau mengunggah arsip. Pengguna melakukan unggah arsip, kemudian sistem menyimpan arsip tersebut setelah proses unggahan selesai. Kemudian mengupdate arsip. Pengguna melakukan update arsip metadata ataupun menghapus arsip, kemudian sistem akan menyimpan versi terbarunya. Nah, menyimpan arsip ini eh, kurang lebih tahap yang dilakukan pengguna itu mengunggah arsip ataupun mengupdate arsip, dan nantinya itu sistem akan menyimpan arsip gitu. Kemudian mencari arsip, pengguna dapat mencari arsip dengan menggunakan fitur pencarian cerdas dan memasukkan kata kunci yang sesuai dengan eh, judul arsip ataupun metadata. Nah, nantinya sistem itu akan menampilkan hasil pencarian sesuai dengan kata kunci. Kemudian ada mengelompokkan arsip. Pengguna dapat mengelompokkan arsip sesuai dengan kategori atau jenisnya, dan sistem akan mengolah arsip sesuai dengan pengaturan pengelompokan yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian, mengatur JRA, pengguna dapat mengatur jadwal retensi arsip, dan sistem akan mengirimkan notifikasi atas arsip yang telah melewati masa aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengguna. Jadi nanti pengguna kita yang mengatur jadwal retensi arsip, dan nanti sistem yang nanti akan mengirimkan notifikasi. Mereka itu sistemnya nanti akan mengelola jadwal retensi arsip tersebut dan mengirimkan notifikasi kepada kita ketika eh, seperti contohnya arsip ini sudah saatnya untuk dimusnahkan. Nanti kita akan mendapatkan notifikasi bahwasannya arsip tersebut eh, sudah saatnya untuk dimusnahkan. Nah, nanti kita yang akan menindaklanjuti seperti itu. Kemudian em, mendigitalkan arsip. Oh, memulihkan arsip. Pengguna dapat memulihkan data dari draft selama jangka waktu maksimal itu 30 hari, di mana sistem masih menyimpan draft arsip tersebut dalam folder sampah. Nah, selama 30 hari sebelum dihapus secara permanen, kemudian pengguna juga dapat memulihkan file yang rusak karena sistem akan menyimpan file pada riwayat revisi. Nanti sistem yang akan memulihkan jika file itu memang masih layak untuk dipulihkan. Kemudian, mendigitalkan arsip, pengguna dapat melakukan digitalisasi dengan adanya fitur scanner, dan nantinya sistem itu yang akan mengubah arsip fisik tersebut dalam bentuk eh, format file atau dalam bentuk digital, dan menyimpannya dalam formatnya file seperti JPG, JPEG, PDF, PNG dengan maksimal 100 MB. Selanjutnya, itu ada activity diagram, yaitu yang pertama ada identifikasi proses bisnis. Proses bisnisnya itu ada mengunggah arsip, mengupdate metadata atau arsip, melakukan pencarian arsip, mengelompokkan arsip eh, sesuai kategorinya, kemudian menyimpan arsip, mendigitalkan arsip, menentukan jadwal retensi arsip, simpan atau hapus, memulihkan arsip. Kemudian aktornya, pengguna individu atau personal, kebutuhan pengguna mengelola arsip pribadi supaya terstruktur dan aman, kemudian kecepatan serta kemudahan untuk mengakses di mana dan kapan saja. Kemudian menentukan workflow awal dan akhir. Workflow itu tahap pertama dalam proses kerja sistem, yaitu mulai dari login pada halaman aplikasi. Kemudian akhir workflow, tahap penutup dalam proses kerja yang menandakan selesainya rangkaian aktivitas, bisa mungkin kurang lebih sama seperti output yang dihasilkan gitu. Jadi sistem akan menampilkan bahwa arsip berhasil disimpan. Kemudian selanjutnya di sini saya jelaskan lewat diagram karena menurut saya lebih mudah menjelaskan menggunakan diagram seperti itu. Untuk aktivitasnya itu login.
di mana user masuk ke aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan form login, dan user akan memasukkan username dan password, kemudian sistem akan memvalidasi benar ataukah tidak. Jika benar, maka tampilan menu temu, jika tidak, tampilan form login. Kemudian upload arsip, di mana user masuk aplikasi dan sistem menampilkan fitur upload arsip, kemudian user mengunggah arsip dan memasukkan metadata. Kemudian sistem akan memvalidasi benar apakah tidak. Yang dimaksud valid di sini itu apakah arsip tersebut format file arsip tersebut itu tidak lebih dari 100 MB. Kemudian apakah metadatanya itu sudah benar. Nah, jika sudah valid maka sistem akan menyimpan arsip dan mengkonfirmasi keberhasilan. Namun jika gagal, maka sistem akan kembali ke tampilan fitur upload arsip. Kemudian update arsip, user masuk aplikasi, kemudian sistem menampilkan inventaris arsip atau daftar arsip, user melakukan update arsip, dan sistem akan memvalidasi apakah sudah benar, apakah tidak. Jika iya, maka sistem akan menyimpan perubahan dan mengkonfirmasi keberhasilan. Namun jika salah, maka akan kembali ke inventaris arsip. Kemudian menyimpan arsip, masuk aplikasi, user masuk ke aplikasi, kemudian unggah atau update aplikasi, memasukkan metadata, kemudian benar valid atau tidak. Jika memang valid, maka sistem akan menyimpan dan mengkonfirmasi keberhasilan. Namun jika gagal, maka akan kembali ke unggah update atau arsip yang dilakukan oleh user. Kemudian mencari arsip, user masuk ke aplikasi, sistem akan menampilkan inventaris arsip, kemudian user akan memasukkan kata kunci, kemudian sistem akan mengonfirmasi apakah memang ada kata kunci yang sesuai. Jika benar, maka tampilan menu temu, jika gagal, maka akan kembali ke inventaris arsip. Kemudian mengelompokkan arsip, masuk aplikasi, unggah atau update arsip, memasukkan metadata, dan sistem akan mengelompokkan berdasarkan kategorinya. Kemudian mengatur jadwal retensi arsip. User masuk ke aplikasi, kemudian sistem menampilkan menu pengaturan jadwal retensi arsip, dan user akan memilih kategori arsip serta mengatur jadwal retensi arsipnya. Kemudian sistem akan menyimpan pengaturan jadwal retensi arsip, mengkonfirmasi penyimpanan jadwal retensi arsip, dan setelah sistem menyimpan pengaturan tersebut nantinya akan mengirimkan notifikasi jadwal retensi arsip jika arsip tersebut sudah saatnya untuk musnah atau eh, arsip ini seharusnya dipermanenkan seperti itu. Kemudian memulihkan arsip, user masuk ke aplikasi, mencari arsip di draft sampah atau riwayat revisi, kemudian user bisa memilih dokumen yang dibutuhkan, kemudian sistem akan menampilkan arsip beserta metadata dan status penyimpanannya. Apakah apakah sistem kemudian memvalidasi apakah arsip tersebut itu masih layak untuk dipulihkan. Karena pada draft sampah itu eh, setelah arsip tersebut disimpan 30 hari di draft sampah, maka akan hilang secara permanen. Jadi seharusnya jika mau memulihkan arsip, maka harus kurang dari 30 hari setelah penghapusan. Nah, jika tidak, maka eh, kembali ke tampilan mencari arsip di draft sampah atau riwayat revisi atau bisa dibilang tidak ditemukan. Namun seharusnya anak panahnya itu berada di sini, tidak di sini. Mohon maaf. Kemudian, jika iya, maka sistem akan memulihkan arsip, kemudian menyimpannya, mengubah status penyimpanan dari inaktif ke aktif kembali sehingga arsip tersebut akan bisa digunakan. Kemudian mengkonfirmasi. Kemudian ada mendigitalkan arsip, user siapkan arsip fisik, kemudian pemindaian arsip, mengubah arsip fisik ke digital, kemudian melakukan editing seperti crop dan mengatur rotasi, kemudian pemberian identitas file seperti nama file, kemudian sistem akan menyimpan dan mengonfirmasi pemindaian seperti itu. Kemudian ini ada IRD.
Kemudian selanjutnya ada IRD, Entity Relation Diagram, diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data menjadi pondasi dalam desain database untuk sistem informasi. Nah, IRD ini nantinya akan digunakan untuk membuat diagram sequence. Yang pertama itu ada login. Karena saya hanya memiliki satu entitas yaitu user pengguna individu karena sistem hanya ada satu user yang artinya sistem ini sederhana, tidak kompleks, maka hanya membutuhkan satu entitas yaitu tambahan entitas lain seperti login bersifat opsional tergantung pada kebutuhan sistem. Biasanya digunakan jika aktor lebih dari satu. Kemudian atributnya itu ada user ID, nama, email, dan password. Relasi tidak ada relasi antar entitas lain karena hanya ada satu entitas utama. Tidak ada relasi dengan entitas lain, jadi kardinalitas tidak diperlukan. Kardinalitas user pada proses login one-to-one, atribut unik seperti user ID dianggap satu ke satu secara internal karena setiap user hanya punya satu nilai unik. Selanjutnya itu proses bisnis seperti mengupload, menyimpan, mengatur retensi, mendigitalkan, itu memiliki ERD yang sama. Tetapi fungsi dan tujuan dari proses bisnis tersebut itu memiliki penggunaan data tersebut itu memiliki proses yang berbeda. Tujuan fungsinya itu mereka berbeda, tapi IRD-nya itu sama. Nah, jadi IRD-nya itu yang pertama entitas pertama ada user, kemudian arsip. Nah, di sini akan membutuhkan entitas baru. Kenapa? Karena jika tidak ada entitas baru, maka jatuhnya akan many to many, di mana user akan dapat contohnya mengupload banyak arsip. Dan arsip eh, bisa diupload oleh banyak user. Maka dari itu dibutuhkan entitas baru, yaitu metadata. User memiliki atribut user ID, nama, email, password, kemudian arsip, memiliki atribut arsip ID, judul arsip, tanggal upload, lokasi file. Kemudian atribut dari metadata, arsip ID, metadata ID, subjek, tingkat deskripsi, kategori, tanggal pembuatan, dan juga format file. Nah, relasi dari eh, kegiatan ini itu nantinya user bisa mengupload banyak arsip. Nantinya user akan bisa mengupload banyak arsip. Namun, satu arsip memiliki satu metadata detail yang dimana hanya satu arsip ini hanya bisa diupload oleh satu user. Jadi, jatuhnya nanti akan one to many user bisa mengupload banyak arsip, namun satu arsip yang memiliki satu metadata ini hanya bisa diupload oleh satu user. Kemudian selanjutnya sequence diagram. Nah, sequence diagram ini sebenarnya hampir mirip dengan activity diagram. Namun diagram ini dia lebih ke dasarnya aja, garis besarnya. Kalau sequence diagram ini dia lebih spesifik dan memiliki interaksi antara aktor dan juga sistem. Seperti login, aktor masuk ke form login dengan memasukkan email dan password. Kemudian sistem menerima inputan login tersebut dan memvalidasi email dan password tersebut ke database. Jika data login valid, sistem mengirim respon sukses ke aktor dengan mengizinkan akses ke aplikasi dan menampilkan menu sistem. Nah, sistem dia merespon sukses. Nah, ketika aktor menyerang form login, nah sistem ini akan merespon. Jadi itu dinamakan interaksi. Kemudian, jika data login tidak valid, sistem mengirim respon gagal dan minta ulang input login dengan kembali ke form login. Proses ini berulang sampai login sukses atau dibatalkan oleh aktor.
Kemudian mengupload arsip, aktor memulai dengan membuka fitur upload dokumen pada sistem, kemudian aktor memilih file dokumen yang akan diunggah dan mengisi metadata seperti subjek, tingkat deskripsi, kemudian kategori, tanggal pembuatan, dan format file. Nah, kemudian sistem ini akan menerima input dari dan melakukan validasi file, juga metadata. Jika valid, maka sistem akan menyimpan arsip ke database. Nah, jika gagal, sistem akan mengirimkan pesan error untuk diperbaiki hingga data valid. Nah, setelah itu, sistem mengirimkan verifikasi berhasil dan aktor dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian mengupdate arsip. Aktor memilih arsip yang ingin diperbarui dari daftar arsip. Sistem menampilkan metadata arsip yang sudah ada pada from edit. Kemudian aktor melakukan perubahan pada metadata, data arsip, atau menghapus data arsip sesuai kebutuhan user pada form tersebut. Nah, aktor akan mengirimkan perintah update ke sistem dengan data yang sudah diperbarui. Sistem akan memvalidasi data yang dikirim, dan jika data tersebut sudah valid, sistem akan menyimpan perubahan pada database. Sistem mengirimkan respon verifikasi bahwasannya update sudah berhasil ke aktor, dan aktor dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Namun, jika gagal, sistem akan mengirimkan pesan error untuk diperbaiki hingga data valid. Nanti akan diarahkan ke form edit. Sistem menampilkan metadata arsip yang sudah ada pada form edit. Nah, kemudian menyimpan arsip, aktor atau user memilih menu untuk mengunggah dokumen atau memperbarui dokumen ke sistem. Aktor, user mengisi form penyimpanan atau perbaikan dokumen. Sistem menerima data dokumen beserta metadata, baik dokumen baru ataupun perbaikan. Sistem memvalidasi data dokumen. Jika valid, sistem akan menyimpan dokumen ke penyimpanan database. Namun jika gagal, sistem mengirim pesan error untuk diperbaiki. Sistem mengirimkan verifikasi berhasil kepada aktor, dan aktor dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian mencari arsip. Aktor akan masuk ke halaman daftar arsip. Kemudian mulai untuk menggunakan halaman pencarian arsip dengan memasukkan kunci pencarian seperti nama file atau metadata lainnya. Nah, sistem ini akan menerima input kata kunci dari aktor tersebut dan memulai proses pencarian. Sistem mencari dokumen di database yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh aktor. Nah, sistem akan menampilkan dokumen yang memenuhi kriteria pencarian. Aktor dapat melihat hasil pencarian yang kemudian dapat memilih dokumen yang diinginkan dari daftar hasil, dan aktor dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Namun, jika kata kunci tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan dokumen tidak ditemukan. Nah, sistem akan mengembalikan ke ini, eh, menggunakan halaman pencarian lagi untuk memasukkan kata kunci yang benar. Proses tersebut akan berulang jika kata kunci tidak bisa ditemukan. Kemudian, mengelompokkan arsip. Aktor, user melakukan unggah dokumen arsip, perbaikan dokumen, kemudian aktor mengisi form metadata. Metadata deskriptif biasanya dijadikan pengelompokan karena eh, dia itu ada level deskripsinya, kategori, dan juga subjek. Karena itu yang dibutuhkan. Nah, karena itu yang dibutuhkan untuk mengelompokkan arsip. Kemudian, sistem menerima input dan mulai memproses pengelompokan berdasarkan metadata deskriptif yang dipilih. Sistem mencari arsip di database yang memenuhi kriteria metadata tersebut dan mengelompokkannya sesuai kategori arsip yang dipilih. Sistem mengelompokkan arsip yang ditemukan ke dalam kategori yang sesuai dengan nilai metadata deskriptif. Sistem menampilkan data arsip yang sudah dikelompokkan ke tampilan antarmuka pengguna. Kemudian aktor dapat melihat hasil arsip yang sudah dikelompokkan berdasarkan metadata deskriptif. Kemudian aktor dapat melanjutkan ke proses berikutnya.
Kemudian mengatur jadwal retensi arsip. Aktor membuka menu pengaturan jadwal retensi arsip untuk mengatur retensi arsip pada sistem. Kemudian aktor memilih kategori arsip sebagai objek penerapan jadwal retensi, kemudian memasukkan jangka waktu, misalnya 2 tahun penyimpanan arsip, kemudian tindakan akhir. Setelah masa retensinya itu apakah dimusnahkan, apakah dipermanenkan. Kemudian sistem memproses data, input jadwal retensi arsip yang telah ditentukan oleh aktor. Nah, sistem akan menyimpan jadwal tersebut ke database sebagai bagian dari metadata atau jadwal pengelolaan arsip. Nah, sistem akan memberikan verifikasi berhasil penyimpanan jadwal retensi ke aktor. Setelah sistem menyimpan jadwal retensi, sistem dapat memantau pengelolaan arsip sesuai dengan masa retensinya dan mengirimkan notifikasi otomatis kepada aktor. Aktor dapat melanjut. Nah, nantinya itu aktor akan menerima notifikasi. Jadi sistem memberikan notifikasi, aktor menerima notifikasi. Kemudian aktor dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian memulihkan arsip. Aktor mencari di draft sampah dan riwayat revisi arsip, kemudian memilih dokumen yang ingin dipulihkan dari arsip yang sudah dihapus atau rusak. Kemudian sistem menampilkan informasi terkait dokumen tersebut seperti metadata dan juga status penyimpanan. Kemudian aktor memilih arsip yang sesuai dengan kebutuhan, mengkonfirmasi ke sistem untuk melakukan proses pemulihan. Nah, namun, sistem ini akan memeriksa kelayakan pemulihan dan mengambil dokumen dari lokasi drip tempat sampah. Pemilihan dokumen yang rusak dapat dipulihkan lewat riwayat revisi yang tersedia. Kemudian, sistem melakukan pemulihan arsip dengan memperbarui status dokumen yang semula itu inaktif menjadi aktif. Nah, jika dokumen telah melewati 30 hari setelah penghapusan, maka sistem akan menghapus data secara otomatis dan permanen. Jadi pemulihan tidak dapat dilakukan dan sistem nanti akan memunculkan data kadaluarsa atau data tidak ditemukan. Kemudian sistem akan mengirimkan verifikasi pemulihan berhasil dan dokumen bisa digunakan secara aktif kembali oleh aktor. Kemudian aktor dapat mengakses dokumen yang sudah dipulihkan dan dapat digunakan secara aktif lagi. Kemudian aktor dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Kemudian ada mendigitalkan arsip. Aktor user memilih dokumen fisik yang akan didigitalkan melalui proses pemindaian arsip, yaitu mengubah arsip fisik menjadi bentuk digital. Sistem menyediakan tampilan menu untuk proses scan dan input metadata. Aktor melakukan pemindaian arsip di mana arsip fisik menjadi digital, mengubahnya dalam format file JPG, PDF, PNG dengan menggunakan fitur scanner pada sistem. Kemudian sistem menerima hasil pemindaian dan aktor dapat melakukan editing seperti crop, kemudian mengatur rotasi agar hasil lebih jelas. Kemudian aktor memberikan identitas pada file seperti nama atau judul file. Sistem menyimpan hasil scan ke database. Kemudian sistem memverifikasi kepada aktor bahwa proses pemindaian telah berhasil dan aktor dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Selanjutnya, terima kasih. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.